Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab 3 klasifikasi materi dan perubahannya. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang apa itu materi dan wujudnya apa saja, serta ciri-ciri yang membedakan antara wujud-wujudnya. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang cara pemisahan campuran dan perubahan yang akan dialami oleh materi. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau siap, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pemisahan campuran. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan sifat fisika dan sifat kimia zat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang keempat, peserta didik mampu memahami konsep massa jenis zat. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa itu unsur, senyawa, dan campuran. Nah, kali ini kita akan mempelajari bahwa unsur senyawa dan campuran itu kita bisa pisahkan gitu ya. Jadi pemisahan campuran kalau secara fisika itu ada 10. Yang pertama dekantasi, yang kedua filtrasi penyaringan, yang ketiga evaporasi penguapan, kristalisasi, ada distilasi penyulingan, ada kromatografi, ada metode atraksi magnetik, ada sublimasi, ada ekstraksi, dan ada sentrifugasi. Ini apa sih maksudnya? Yuk kita lanjut. Yang pertama, dekantasi. Jadi dekantasi itu adalah pemisahan campuran yang masih sangat sederhana. Ya, jadi dekantasi digunakan untuk memisahkan zat padat dari campuran larutannya. Jadi di sini ada gelas ya. Jadi ada gelas yang berisi campuran dari zat padat gitu ya dan larutannya. Misalnya pasir yang tercampur dengan air gitu ya. Jadi kita ingin memisahkannya dengan cara apa? Pasir dan air, jadi campuran pasir dan air yang ada di gelas ini, kita diamkan dulu. Jadi kita tenangkan, kita diamkan di dalam gelas. Kemudian kalau sudah pasirnya mengendap di bawah atau lumpur gitu ya, mengendap di bawah, kemudian kita tuangkan. Jadi kita tuangkan airnya secara perlahan-lahan sehingga tanah, pasir atau lumpur yang ada di gelas ini tadi itu tidak ikut tertuang pada gelas yang ini. Kan kita ingin memisahkan antara gelas antara air dan kotoran, lumpur, pasir dan lainnya ya. Ini metode pemisahan campuran secara sederhana. Yang kedua, filtrasi. Filtrasi atau penyaringan itu adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel penyusunnya dengan menggunakan alat penyaring. Contohnya pemisahan santan dari ampasnya, kemudian pemisahan pasir dan tanah. Ini jadi contohnya nih, kalau kita ingin membuat santan,
Maka kita peras ya, kita peras dari parutan kelapanya sehingga dihasilkan santan gitu ya, sari kelapanya. Nah, ini diperas dan menggunakan apa? Menggunakan alat bantu, yaitu penyaring atau alat saringan. Ini dibedakan ya. Kalau dekantasi tadi kan tidak memakai alat tuh ya kan. Jadi hanya sederhana didiamkan, nanti kotorannya turun, kemudian dituangkan larutannya. Kalau filtrasi itu dengan menggunakan alat saring, alat bantu. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Contoh, pemisahan garam dari air laut. Di sini ada gambar, ini proses pembuatan garam dari air laut, ya. Di sini kita bisa melihat tumpukan garam. Ya, di sini tidak menggunakan alat bantu, alat teknologi yang canggih, tidak, tapi menggunakan bantuan alam, yaitu dengan suhu udara yang cukup panas, ya. Jadi nanti air laut dialirkan ke suatu tempat gitu ya, ke sini, ditambak gitu ya, kemudian nanti dengan suhu udara yang tinggi nanti kan air lautnya menguap, kemudian menyisakan garam-garam ini ya. Yang keempat, kristalisasi. Kristalisasi adalah proses pembentukan kristal zat terlarut dalam larutan dengan konsentrasi tinggi atau kental saat melewati titik jenuhnya. Contoh pembuatan gula batu dan gula merah. Nah, ini ada proses pembuatan gula batu atau gula merah. Jadi misalnya ini larutan dari gula aren kemudian dimasak gitu ya. Dimasak, setelah nanti dia melewati titik jenuhnya maka akan menyisakan kristal zat terlarutnya. Kemudian nanti ini dicetak, kemudian akan terbentuk kristal zat terlarut, yaitu berupa gula batu atau gula merah ya. Yang kelima, distilasi. Distilasi adalah pemisahan komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan titik didih komponen penyusunnya. Contoh, pemisahan alkohol dari air. Jadi, kalau kita ingin memisahkan alkohol dari air, cara yang paling tepat adalah menggunakan distilasi. Kita tahu bahwa alkohol dan air adalah dua zat yang berbeda, sehingga juga pasti memiliki titik didih yang berbeda. Kalau air itu memiliki titik didih 100 derajat Celcius, sedangkan alkohol memiliki titik didih di bawah 100 derajat Celcius, yaitu sekitar 78 derajat Celcius. Sehingga ketika nanti dipanaskan, maka yang cepat mendidih dan menguap duluan adalah alkohol. Jadi caranya seperti ini, kita panaskan campuran alkohol dan air. Kalau kita ingin melihat suhunya, maka kita bisa tambahkan di sini termometer. Kita panaskan sehingga mencapai suhu 78 derajat Celcius. Di sini nanti alkohol akan mendidih dan menguap. Lalu uapnya si alkohol akan melewati kondensor pendingin. Jadi ketika melewati ini maka uapnya gas akan berubah lagi menjadi cairan dan masuk ke labu Erlenmeyer. Ini namanya labu Erlenmeyer. Nah, di sini nanti alkohol masuk. Karena suhunya masih sekitar 78-80, maka di sini air belum mendidih ya.
Jadi air masih panas. Jadi nanti di sini yang tersisa adalah airnya. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Yang keenam, kromatografi. Kromatografi adalah cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen penyusun campuran dalam pelarut tertentu. Contoh pemisahan zat warna dalam tinta. Jadi, kalau kita ingin memisahkan komponen penyusun zat warna dalam tinta, maka cara yang tepat adalah menggunakan kromatografi. Di sini kita perlu kertas saring, jadi namanya kertas khusus gitu ya. Ada kertas khusus namanya kertas saring. Jadi, misalnya kita ingin memisahkan, kita ingin tahu nih apa komponen penyusun zat warna dari warna merah, kuning, hijau, gitu ya. Nah, kita teteskan saja. Jadi tinta misalnya di sini kita teteskan warna kuning, warna hijau, warna merah gitu ya. Nah, kalau misalnya warna hijau. Nah, warna hijau itu kan terdiri dari komponen penyusunnya yaitu warna biru dan kuning. Jadi, ketika misalnya kita teteskan di sini tinta warna hijau, nanti dia itu kan kayak seperti luntur gitu ya, luntur, kemudian menyebar di kertas saring ini. Nanti kalian akan melihat pertama warnanya hijau, kemudian nanti di sini ada biru dan selanjutnya di bawahnya nanti ada warna kuning. Jadi kita akan tahu bahwa eh, komponen penyusun warna hijau itu adalah biru dan kuning. Selanjutnya yang ketujuh, metode atraksi magnetik. Metode ini adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan sifat kemagnetan komponen penyusunnya. Contoh, pemisahan serbuk besi dari tanah. Jadi apabila kita memiliki serbuk besi yang tercampur dengan tanah, bagaimana cara pemisahan yang tepat? Yaitu dengan cara metode atraksi magnetik. Di sini kita akan memerlukan alat bantu yaitu magnet. Jadi ini misalnya di piring kita letakkan campuran dari pasir dan serbuk besi, kemudian kita ambil magnet, kita dekatkan magnet di campuran ini, maka nanti yang tertarik oleh magnet adalah serbuk besinya. Jadi serbuk besi nanti akan menempel pada magnet dan pasir akan tetap tertinggal di piring. Yang kedelapan, sublimasi. Sublimasi adalah cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan sifat menyublim komponennya. Contoh, jika kita ingin memisahkan campuran kapur barus dengan pengotornya. Caranya adalah, jadi misalnya di sini ada campuran kapur barus dan pasir, ya, atau arang atau apapun. Kemudian kita letakkan di dalam sebuah wadah, kemudian kita panaskan. Nah, kita tutup wadah ini dengan menggunakan penutup yang di atasnya kita letakkan es batu, ya, jadi sebagai pendingin gitu ya. Nah, jadi pada saat dipanaskan, maka di sini nanti campuran kapur barus dan pasir nanti yang menguap adalah kapur barus. Uapan kapur barus di sini akan menempel pada penutupnya ini. Ya, karena di atasnya ada es batu, maka uap dari kapur barus ini langsung akan membentuk kristal. Ya, nanti ini bisa kita coba ini ya. Selanjutnya, yang kesembilan, ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan komponen penyusun campuran dalam suatu pelarut. Contohnya, kita ingin memisahkan zat kurkumin yang terkandung di dalam kunyit. Nah, ini menggunakan suatu alat khusus gitu ya, dan perlakuan khusus. Jadi nanti kalau misalnya ada
kunyit kita ambil sarinya, kemudian kita ingin memisahkan zat kurkumin yang terkandung di dalamnya, nah kita menggunakan metode ekstraksi ini. Jadi kita ambil sari kunyit, kita letakkan di dalam suatu corong pemisah dan sejumlah alat tertentu, dan diberikan alat tertentu dan diperlakukan secara tertentu ya, secara ilmiah. Kemudian nanti akan didapatkan zat kurkumin ini. Jadi ada melewati suatu proses ilmiah. Kemudian ini adalah salah satu alat yang digunakan dalam metode ekstraksi, yaitu corong pemisah, gitu ya. Nanti ada sejumlah alat tertentu lainnya, ya. Nah, ini corong pemisah ini, misalnya kita yang digunakan adalah ekstraksi cair-cair, gitu ya. Jadi misalnya kita ingin memisahkan juga campuran antara air dan minyak, gitu ya. Ini cukup kita menggunakan juga bisa corong pemisah, gitu ya. Kita masukkan campurannya air dan minyak, kita masukkan ke dalam corong ini, kemudian kita kita kocok, kita goyangkan dengan kuat, kemudian keran ini nanti kita buka secara perlahan. Nah, nanti dari hasil kocokan itu kan nanti akan terbentuk dua fase larutan, gitu ya. Nanti fase larutan yang paling bawah akan menetes terlebih dahulu, ya. Selanjutnya, yang ke-10 atau yang terakhir adalah sentrifugasi. Sentrifugasi adalah cara memisahkan campuran komponen yang sangat halus dengan pelarutnya berdasarkan perbedaan berat jenis dengan cara diputar. Nah, sentrifugasi ini kita juga menggunakan suatu alat, ya. Alatnya namanya sentrifuge, ya. Di sini misalnya kita ingin memisahkan bubuk kapur dari air, atau kita ingin memisahkan komponen penyusun dalam darah. Jadi kalau misalnya kalau kalian sakit, nah gitu ya, kan kalian langsung disebutkan, oh trombositnya turun, ini segini gitu ya. Nah itu bisa menggunakan alat ini gitu untuk mengetahui jumlah trombosit di dalam darah kalian. Nah jadi misalnya cairan darah kita masukkan ke dalam tabung ini, kemudian ditutup, kemudian masukkan ke dalam alat sentrifuge ini. Jadi alat sentrifuge ini nanti akan memutar, ya, memutar dengan sangat kuat, sehingga nanti hasilnya adalah sudah terpisah nih, ya, sudah terbentuk komponen-komponen penyusun darah. Jadi misalnya komponen darah itu kan ada penyusunnya apa saja, yaitu plasma darah, ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada juga keping darah atau trombosit. Nah, ini adalah 10 teknik cara pemisahan campuran secara fisika, gitu ya. Nah, bagaimana? Apa kalian sudah paham sampai sini? Kalian bisa menambah wawasan kalian dengan cara melihat artikel-artikel yang ada di internet, atau kalian bisa menonton video-video yang ada di YouTube tentang cara pemisahan campuran ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan mempelajari tentang sifat fisika dan sifat kimia zat. Jadi, apa sih sifat fisika zat itu? Jadi, sifat fisika zat itu adalah ciri khas yang dimiliki suatu zat, tapi dia tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Contohnya kelarutan. Kelarutan itu kan adalah kemampuan suatu zat melarut dalam suatu pelarut. Contohnya garam larut dalam air, gula larut dalam air. Tapi kalau misalnya kita masukkan batu gitu ya, batu tidak akan larut dalam air. Yang kedua, kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan suatu logam untuk dipengaruhi medan magnet. Jadi misalnya, besi atau bahan logam lainnya itu kan bisa dipengaruhi medan magnet gitu ya. Yang ketiga, daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat menghantarkan arus listrik atau panas.
Misalnya ini berhubungan dengan konduktor dan isolator. Jadi kalau konduktor itu kan dia mampu menghantarkan arus listrik dan panas. Tapi kalau bahan-bahan dari isolator, dia tidak mampu menghantarkan arus listrik atau panas. Selanjutnya, kekerasan. Jadi ukuran keras lunaknya suatu zat itu dapat diukur dengan menggunakan skala Mohs. Contohnya, intan itu memiliki kekerasan yang lebih tinggi dibanding dengan emas. Contohnya juga misalnya baja dan besi. Nah, baja kan lebih kuat, lebih keras gitu ya daripada besi. Selanjutnya titik didih. Titik didih adalah suhu terendah suatu zat mulai berubah wujudnya dari air menjadi gas. Misalnya titik didih air 100 derajat Celcius. Tadi titik didihnya alkohol 78 derajat Celcius. Kemudian titik leleh. Titik leleh itu adalah suhu terendah suatu zat meleleh. Jadi zat padat berubah menjadi cair. Contohnya titik leleh emas itu ada 1064,18 derajat Celcius. Jadi emas meleleh pada suhu ini ya. Suhunya sangat tinggi sekali ya. Nah, selanjutnya ada wujud zat. Ya, ada wujud zat ada apa saja? Padat, cair dan gas. Kemudian 8. Bau. Jadi misalnya oksigen itu tidak berbau. Hidrogen sulfida itu berbau menyengat ya. Sulfur itu juga ya berbau menyengat. Kemudian selanjutnya adalah warna. Ya, warna hitam, merah, biru itu sifat fisikanya. Ya. Kemudian rasa, gitu ya. Itu juga sifat fisika zat selama dia tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sifat kimia zat. Sifat kimia zat merupakan karakteristik suatu zat yang berhubungan dengan interaksi zat tersebut dengan zat lain sehingga terbentuk zat baru. Contohnya yaitu keterbakaran. Keterbakaran ini adalah sifat dapat atau tidaknya suatu zat terbakar. Contohnya kertas, kayu itu kan dapat terbakar, sedangkan air tidak dapat terbakar. Nah, ini berarti contoh sifat kimianya. Kemudian pembusukan. Peristiwa membusuknya suatu zat akibat reaksi kimia. Contohnya misalnya pembusukan dari daun-daun kering gitu ya, pembusukan hewan-hewan yang mati. Nah, itu kan peristiwanya ini karena dia memiliki sifat kimia ya, sifat kimia di dalam materinya itu. Kemudian kereaktifan, mudah atau tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Ini contohnya besi. Besi itu kan reaktif sekali dengan oksigen gitu ya, sehingga nanti besi kalau lama-lama bercampur dengan oksigen maka akan berkarat gitu ya. Kemudian yang keempat, daya ionisasi. Mudah atau tidaknya suatu zat mengalami ionisasi. Daya ionisasi ini nanti partikel-partikelnya akan berubah menjadi partikel listrik gitu ya. Jadi pada saat misalnya larutan garam ini kita bisa gunakan untuk menyalakan lampu karena si larutan garam ini memiliki daya ionisasi gitu ya. Kalau dicampurkan dengan air. Nah, ini juga bisa kita amati dalam reaksi-reaksi larutan asam dan basa gitu ya. Selanjutnya adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan tidak mengubah sifat materi zat tersebut. Contoh, perubahan bentuk. Misalnya kayu menjadi kursi dan meja.
bentuknya saja yang berubah, tapi sifat materinya tetap sama, yaitu kayu. Yang kedua, perubahan wujud. Misalnya, air dapat membeku dan mencair. Sifat materinya tetap sama, hanya wujudnya yang awalnya dari cair menjadi padat, atau dari padat nanti kembali menjadi cair atau menjadi gas gitu ya. Hanya wujudnya saja yang berubah. Ini contohnya ya, kalau garis panah merah itu contohnya artinya dia memerlukan kalor. Kalau yang putih panahnya artinya dia melepaskan kalor. Misalnya saat padatan ini ya, saat wujud zat padat ini dipanaskan artinya memerlukan kalor, maka nanti dia akan mengalami peristiwa namanya menyublim sehingga menjadi gas. Tapi pada saat gas ini melepaskan kalornya, peristiwanya dinamakan mengkristal. Jadi wujudnya berupa padatan lagi. Nah, pada saat gas ini memerlukan melepaskan kalor, maka dia nanti akan menjadi cair. Peristiwanya namanya mengembun. Tapi pada saat zat cair ini memerlukan kalor, artinya dipanaskan, maka nanti dia akan mendidih, kemudian menguap. Menguapnya berupa jadi gas. Ya, peristiwanya namanya menguap. Nah, pada saat zat cair ini melepaskan kalor, jadi nanti dia menjadi padat. Peristiwanya namanya membeku. Tapi pada saat zat padat ini dipanaskan, artinya memerlukan kalor, maka nanti dia berubah menjadi zat cair. Nah, peristiwanya dinamakan mencair. Paham ya? Ini ya. Jadi, kalian pahami ini. Jadi peristiwa misalnya mengembun. Peristiwa mengembun itu apa sih? Gitu ya. Jadi peristiwa mengembun adalah peristiwa di mana gas melepaskan kalor dan berubah menjadi zat cair. Itu namanya mengembun. Kalau misalnya membeku. Membeku adalah peristiwa zat cair melepaskan kalor dan berubah menjadi padat. Itu namanya membeku. Nah, yang ketiga, adanya aliran energi, misalnya lampu menyala, gitu ya. Nah, di sini juga ada gambar lilin, ya. Di sini perubahan wujud juga. Yang kita lihat adalah perubahan fisikanya saja. Karena di lilin ini juga ada dua perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia, ya. Di perubahan fisikanya apa? Yaitu perubahan wujudnya. Pertama dari apa? Dari yang ini padat, kemudian dia meleleh kan menjadi cair gitu ya. Nanti kembali lagi dia jadi padatan lagi. Nah, perubahan kimianya yang mana? Yang proses keterbakarannya. Yaitu siapa? Yaitu sumbunya, ya. Next, lanjut. Nah, ini perubahan kimia. Nah, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat-sifat yang baru pula. Jadi sifat-sifatnya ini sudah beda nih dengan sifat sebelumnya. Contoh pembakaran. Jadi ketika kayu atau kertas dibakar gitu ya, kan dia jadi apa? Jadi arang gitu ya, jadi hitam. Nah, ini susunan materinya udah beda dengan sebelumnya, dengan kayu atau kertas sebelum dibakar ya. Jadi kalau misalnya sebelum dibakar tidak ada karbon, tapi setelah dibakar jadi arang dia mengandung karbon. Kemudian yang kedua fermentasi. Singkong, contohnya singkong jadi tapai ya. Jadi sebelumnya misalnya singkong itu kan termasuk zat karbon ya, karbohidrat. Nah, punya amilum gitu ya. Nah, tapi pada saat dia berubah menjadi tapai, pada saat fermentasi, nanti muncul nih si singkong ini malah
muncul sifat terbentuk sifat ada alkoholnya, ada rasa manisnya juga, ada rasa kecutnya juga, ya kan? Nah, berarti kan sifat dari yang sebelumnya singkong punya alkohol enggak? Enggak. Tapi karena proses fermentasi akhirnya si singkong punya juga bisa menghasilkan rasa manis dan juga alkohol gitu ya, alkohol. Nah, ini kan artinya sudah menimbulkan sifat baru gitu ya. Nah, ini termasuk perubahan kimia. Yang ketiga, perkaratan. Contohnya logam besi berkarat nih, ya. Ini logam besi yang baru, ini yang kalau sudah berkarat. Nah, tadi salah satu sifat kimia kan adalah apa? Kreatifan ya. Jadi dia eh, si besinya ini sangat reaktif atau gampang bereaksi dengan oksigen. Sehingga berkarat. Jadi yang menyebabkan perkaratan itu pada besi itu apa? Yaitu oksigen ya, zat oksigen. Yang keempat, pemasakan ya, beras menjadi nasi. Jadi beras jadi nasi ini juga termasuk perubahan kimia. Yang sebelumnya beras mungkin tidak mengandung zat amilum gitu ya. Nah, tapi saat dia dimasak berubah menjadi nasi, nasi ini punya amilum, rasanya manis gitu ya. Nah, di sini bedanya. Jadi nasi itu udah beda kandungan zatnya yang dengan yang dikandung pada saat sebelum jadi nasi ya. Jadi berbeda. Nah, ini perbedaan ini dari proses pemasakan namanya perubahan kimia. Yang kelima, pengenziman dan fotosintesis. Gitu ya. Pada saat proses fotosintesis ini ada proses perubahan kimia di sini. Yaitu dari gas karbon dioksida ditambah air dibantu dengan cahaya dan klorofil, maka akan menjadi energi gitu ya, gula glukosa dan oksigen. Nah, di sini sudah kelihatan ini kalau ini merupakan perubahan kimia. Yang awalnya karbon dioksida rasanya manis enggak sih? Enggak ada rasanya gitu ya. Air juga berasa enggak sih? Enggak gitu ya. Tapi ketika dia mengalami proses fotosintesis dibantu dengan cahaya dan klorofil, dia tumbuhan malah bisa menghasilkan ini zat gula gitu ya, dan oksigen. Nah, ini contoh kertas yang dibakar nih ya. Kertas dibakar, kemudian pembusukan gitu ya, buah segar jadi busuk, juga proses perubahan kimia. Roti juga timbul yang timbul jamur-jamur gitu ya. Nah, ini juga termasuk perubahan kimia. Dan masih banyak contoh yang lainnya ya. Selanjutnya kita akan belajar sedikit tentang hitungan ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang massa jenis zat. Jadi massa jenis zat itu dilambangkan dengan seperti ini ya, seperti huruf P. Nah, ini dibacanya rho ya. Apa sih massa jenis zat itu? Jadi massa jenis zat adalah densitas atau rapatan dari suatu zat. Contohnya, kalau misalnya kalian melempar batu dan melempar kertas atau gabus ke air, ke laut, ke sungai atau ke kolam. Nah, siapa yang tenggelam? Yang tenggelam adalah si batu ya. Jadi batu akan tenggelam. Tapi gabus yang kalian lemparkan ke air itu tidak tenggelam. Kenapa? Ya karena massa jenis kedua zat ini berbeda. Massa jenis zat batu itu lebih besar daripada massa jenis gabus atau kertas. Nah, untuk lebih memahami persamaannya, Ibu sudah gambarkan di dalam sebuah segitiga pengingat gitu ya. Jadi M itu massa benda, satuannya kilogram atau gram.
itu volume benda. Satuannya meter kubik, ada angka 3-nya di atas M-nya ya, atau sentimeter kubik. Nah, rho itu massa jenis. Satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Jadi, kalau untuk mencari rho, massa jenis, itu berarti massa dibagi volume. Ya. Nah, massa dibagi volume. Ini rumus massa jenis. Kalau untuk mencari M, massa, berarti rho dikali V. Kalau untuk mencari V, volume, berarti M dibagi per massa jenis. Ya. Jadi ini masih cukup mudah persamaannya ya. Jadi tinggal kalian cukup kalian hafalkan, kalian ingat, kalian pahami ya. Nah, di sini ada persamaan nih ya, tambahan. Jadi kalau 1 ml itu sama dengan 1 cm kubik ya. Cara bacanya ini 1 ml ml ya, sama dengan 1 cm kubik. 1 liter itu persamaannya sama dengan 1 desimeter kubik. 1 gram per centimeter kubik itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Didapat dari mana? Didapat dari ini ya, Ibu sudah jelaskan di sini. 1 gram per centimeter kubik ini, nah, gramnya kita jadikan kilogram. Ini kalau masih SD kan kalian sudah hafal semua ya. Jadi dari gram ya ke kilogram, itu kan naik berapa tangga? 1, 2, 3, 3 tangga. Kalau naik berarti dibagi 10. Berarti kalau 10 naik gitu ya, ke desigram 10. Kemudian dibagi lagi 10, berarti itu sudah dibagi 100. Kemudian naik lagi 10, berarti dibagi 1000. Nah, biar tidak terlalu banyak, kalau misalnya dibagi itu berarti sama saja dengan dikali pangkat tapi min 3 ya. Jadi 1 kali 10 min 3 ya. Ini bilangan berpangkat gitu ya. Kalau dia dibagi, pangkatnya jadi min. Karena dibagi 1000, jadi pangkatnya min 3. Kemudian centimeter kubik tapi ya, centimeter kubik kita jadikan meter kubik. Dari senti ke meter. Kalau nggak ada kubiknya, itu kan kalau naik dibagi 10. Tapi kalau ada kubiknya, ada kubik itu pangkat 3 gitu ya. Kalau setiap naik berarti dibaginya bukan 10, tapi dibaginya 1000. Setiap naik membaginya 1000. Sentimeter ke desimeter udah dibagi 1000 ya. Kemudian naik lagi buat ke meter, dibagi 1000 lagi, berarti dibagi 1000 nolnya 3. 1000 lagi nolnya 3, berarti nolnya 6, berarti 1 juta ya. Kalau dibagi tadi pangkatnya min, jadi 1 kali 10 min 6. Nah, min 3 dibagi min 6, kalau dibagi itu bilangan berpangkat itu dikurang. Jadi min 3 dikurang min 6 ya. Jadi min 3, misalnya min 3 ini untuk bilangan umumnya aja ya, pangkatnya ya. Min 3 dikurang dalam kurung min 6. Kalau min ketemu min dalam matematika itu jadinya plus, Nak. Ya. Min ketemu min jadinya plus. Nah, min 3 ditambah 6. Ini kan sama aja dengan punya hutang 3 dibayar 6. Berarti kan mesti lebih. Berarti lebihnya 3. Nah, jadi hasilnya kalau 1 bagi 1 kan tetap 1 ya. 1 kali 10 pangkat
pangkat 3 kg per meter kubik. Ya. Nah, begini. Paham ya anak-anak? Ini kita lihat langsung contoh soalnya saja. Ini contoh soalnya. Jadi misalnya di sini ada batu nih, ditimbang pakai neraca ternyata terbaca 120 gram. Kemudian untuk mengukur volumenya ya, ada batunya dimasukkan nanti ke dalam air. Pertama airnya sebelum dimasukkan batu volumenya 50 mili, tapi setelah batu dimasukkan ke dalam air ini, maka volume air ini jadi terbaca naik ke ukuran 110 ml. Berarti volume batunya berapa? Nah, tadi masanya 120 gram. Volume batu berapa? Kita dapatkan, kita cari ya dengan cara volume air setelah batu dimasukkan dikurangi dengan saat batu sebelum dimasukkan. 110 dikurang 50, 60 ml. Nah, tadi kita sudah dapat persamaan. Kalau 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Jadi 60 ml sama dengan 60 cm kubik. Kemudian massa jenisnya ya, pakai persamaan massa dibagi volume sama dengan 120 gram per 60 cm kubik. Sama dengan 120 bagi 60, 2. Berarti satuannya 2 gram per cm kubik. Atau tadi kan sudah di depan ya, ada 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jadi 2 gram per cm kubik atau tinggal dikalikan saja 1000, jadi 2000 kg per meter kubik. Nah ini yang contoh soalnya ya. Nah, masih banyak contoh-contoh soal lain yang kalian bisa lihat nanti di buku kalian, di buku paket atau di internet ya. Silahkan nanti kalian coba-coba. Kemudian nanti kalau masih kurang jelas, kurang paham, kalian bisa langsung bertanya dengan ibu ya. Dan kita sudah sampai di slide terakhir ya anak-anak. Tadi kita telah mempelajari materi apa saja hari ini? Ya, kita sudah mempelajari tentang pemisahan campuran. Tadi itu ada 10 ya. Kemudian kita sudah mempelajari tentang sifat fisika dan sifat kimia suatu zat. Kemudian kita sudah mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia suatu zat ya. Dan tadi ada satu rumus, satu persamaan, kita mempelajari tentang persamaan massa jenis zat ya. Ibu harap kalian bisa menambah wawasan kalian, bisa kalian membaca artikel dari internet atau sumber yang lain, kalian bisa menonton video pembelajaran yang ada di YouTube. Kemudian ibu harap kalian juga tetap membaca buku paket kalian ya. Belajar bisa dari mana saja. Ibu harap kalian juga tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Ya. Ibu harap kalian bisa memahami materi kita hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau yang pernyataan kurang jelas, materi yang kurang jelas di sini, kalian bisa langsung bertanya dengan chat ke ibu atau kalian bisa chat di grup ya, di grup WA kita. Nah, terima kasih atas perhatiannya hari ini anak-anak. Ibu harap kalian jangan pernah putus asa, kalian jangan pernah berhenti belajar ya. Salam sehat dari ibu, semoga pandemi ini segera berakhir ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.